Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan membahas tentang pasar valuta asing, mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. Nah, tanpa basa-basi, mari kita langsung membahas tentang valuta asing. Yang pertama, pengertian valuta asing akan disajikan oleh teman saya sendiri, Tiara Dava Fadia. Pengertian pasar valuta asing. Valuta asing merupakan bagian dari devisa suatu negara. Devisa sendiri merupakan setiap kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara yang berada di luar negeri yang wujudnya dapat berupa barang, jasa, ataupun bahkan mata uang yang digunakan sebagai alat transaksi perdagangan lintas negara. Devisa suatu negara yang berbentuk mata uang itulah yang sering kita sebut istilah valuta asing. Valuta asing adalah mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Transaksi valuta asing dapat terjadi di pasar valuta asing atau dikenal sebagai pasar falas. Pasar falas merupakan tempat pertukaran berbagai macam mata uang yang berbeda. Tentunya harga valuta asing berdasarkan kurs. Kurs itu sendiri merupakan harga mata uang yang akan ditukar dengan mata uang lainnya yang berlaku di suatu negara. Terima kasih kepada Tiara Dava Fadia telah menjelaskan tentang pengertian valuta asing. Nah, selanjutnya tentang tujuan valuta asing akan dijelaskan oleh Fania Aprilia. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi mengenai tujuan pasar valuta asing. Tujuan pasar valuta asing. Ada beberapa tujuan dari pasar valuta asing. Yang pertama, mencari keuntungan. Dalam mencari keuntungan pada pasar falas, dengan memperoleh suku bunga akan mendapatkan keuntungan dari kenaikan kurs yang terjadi terus-menerus. Kemudian yang kedua, untuk transaksi pembayaran. Sebagai contoh, pada PTX importir di Indonesia akan melakukan pembelian barang dari PTX di Jerman. Pembayaran dilakukan tergantung pada kontrak yang telah disepakati oleh kedua pihak, apakah dengan mata uang Jerman atau dengan rupiah. Apabila pembayaran dilakukan dengan mata uang Jerman, maka transaksi falas akan terjadi di Indonesia. Artinya, transaksi jual beli valuta abnormal terjadi di negara Indonesia. Dalam hal ini, PTX Indonesia harus membeli mata uang Jerman, kemudian dikirim ke Jerman untuk pembayaran. Kemudian yang ketiga, ada mempertahankan daya beli. Dalam kebijaksanaan pemerintah melaksanakan devaluasi yang bertujuan untuk meningkatkan ekspor, sehingga barang-barang dalam negeri yang di luar negeri menjadi lebih kompetitif. Kemudian yang keempat, pengiriman uang ke luar negeri. Pengiriman uang ke luar negeri merupakan jasa bank dalam mengirim uang ke luar negeri. Kemudian sarana yang digunakan dalam pengiriman ini dapat dengan telex, telepon, atau sarana lainnya. Yang kelima, ada kemudahan belanja. Dalam kemudahan berbelanja bertujuan untuk memudahkan dalam berbelanja, terutama bagi yang suka berpergian ke luar negeri. Kemudian diharuskan untuk membeli cek perjalanan. Kemudian yang keenam, ada penganggaran resiko. Dalam hal penganggaran resiko atau hedging, seringkali terhadap utang dalam falas. Hal ini akhir dari sering terjadinya kenaikan kurs yang terus-menerus. Kemudian yang terakhir, meminimalis resiko. Meminimaliskan resiko pada falas adalah dengan melakukan hedging. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Fania Aprilia telah menjelaskan tentang tujuan valuta asing. Lalu, jenis-jenis valuta asing yang akan dibahas oleh Rizky Darmawan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan jenis-jenis transaksi pasar valuta asing. Pertama, transaksi spot atau spot transaction. Biasanya penyerahan falas ditetapkan 3 hari setelah kontrak jual beli. Ada 3 macam transaksi, yaitu value today, value tomorrow, dan value spot. Value today yaitu di mana penyerahan falas dilakukan pada hari yang sama. Kemudian value tomorrow yaitu penyerahan falas pada hari berikutnya, sedangkan value spot yaitu penyerahan yang dilakukan 2 hari setelahnya. Kedua, transaksi tunggak atau forward transaction.
yaitu penyerahan dilakukan beberapa hari mendatang baik mingguan maupun bulanan dengan kurs yang ditetapkan pada saat kontrak dilakukan. Ketiga, transaksi barter atau swap transaction adalah kombinasi antara pembeli dan penjual untuk dua mata uang secara tunai yang diikuti pembeli dan menjual kembali mata uang secara tunai dan tunggak secara simultan dengan batas waktu yang berbeda. Terima kasih penjelasan dari saya dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Rizky Darmawan karena telah menjelaskan tentang jenis-jenis transaksi pada pasar valuta asing. Dan kemudian ada sistem kurs yang akan saya bahas sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sistem kurs. Sistem kurs ada dua. Yang pertama yaitu sistem kurs berubah-ubah, yaitu sistem kurs falas yang berubah-ubah dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran falas. Yang kedua ada sistem kurs stabil. Sistem kurs stabil adalah kurs falas yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran falas. Selanjutnya kita akan membahas tentang mekanisme pasar valuta asing yang akan dibahas oleh Ilham Syah Muhammad. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi mengenai mekanisme valuta asing. Yang pertama, pasar falas atau devisa merupakan mekanisme di mana satu negara dapat memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang lainnya. Yang kedua, pasar devisa memfasilitasi konversi mata uang domestik ke mata uang asing dan sebaliknya, atau pembelian dan penjualan falas. Yang ketiga, selain memberikan mekanisme pembayaran internasional, pasar devisa juga melaksanakan fungsi hedging, menghubungkan tingkat bunga domestik dan luar negeri, serta penggunaan operasi-operasi arbitrage untuk menjamin bahwa rasio-rasio disesuaikan dengan ekspektasi nilai tukar yang sama antar negara. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ilham Syah Muhammad karena telah menjelaskan tentang mekanisme pasar valuta asing. Kemudian ada peserta valuta asing yang akan dibahas oleh Bagus Prabowo. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberi saya kesempatan buat menjelaskan tentang peserta pasar valuta asing. Di dalam pasar valuta asing terdapat ada 5. Yang pertama yaitu bank-bank komersial besar. Bank-bank komersial besar untuk kebutuhan transaksi komersial seperti ekspor, impor, pengiriman uang dan lain-lain yang dilakukan oleh nasabahnya atau untuk kebutuhan bank tersebut. Yang kedua yaitu ada nasabah komersial. Nasabah komersial seperti EMC untuk bertujuan hedging atau transaksi jual beli. Dan yang ketiga ada nasabah kecil. Nasabah kecil biasanya seperti kegiatan ekspor impor yang dilakukan perusahaan individu atau perorangan dan perusahaan kecil. Yang keempat ada bank sentral. Bank sentral bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar uang atau untuk mempertahankan target nilai tukar. Yang kelima ada investment atau merchant bank atau money market, melayani pasar modal dan korporat finansial sebagai penamin emisi saham, obligasi, pinjaman, serta penyediaan jasa keuangan. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia materi tentang pasar valuta asing yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.